sekalian, kita lanjutkan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kegiatan untuk diseminasi materi-materi yang sudah disampaikan oleh beberapa materi. Yang hari ini game Excel ini akan disampaikan paparannya oleh Bu Martin. Oke, untuk mempersingkat waktu karena cukup banyak nanti materi yang akan disampaikan oleh beberapa Bapak Ibu sekalian. Waktu dan tempat kita persilahkan. Monggo Ibu Martin. Terima kasih Pak Erlan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan menyampaikan diseminasi untuk kegiatan Gobuk Jatim. Jadi yang akan saya sampaikan itu adalah permainan menggunakan format Excel. Jadi permainan tebak gambar atau tebak tokoh itu yang pasti. Nah, untuk permainan ini bisa kita sampaikan atau kita berikan ke putra-putri kita itu pada kegiatan pembelajaran, terutama pada pembelajaran sebenarnya semuanya bisa. Cuman ini yang utama itu adalah pada pelajaran-pelajaran yang agak membosankan ya. Jadi ceramah, terus itu kita bisa selingi dengan permainan. Nah, untuk kali ini itu saya mengambil mapelnya itu adalah dasar desain. Jadi di dasar desain itu ada sedikit sejarah mode yang kami berikan kepada siswa untuk agar lebih paham untuk terutama desainer-desainer baik yang ada di luar negeri maupun yang ada dalam negeri. Untuk selanjutnya, mari saya share untuk caranya pembuatan permainan tebak gambar ini. Nah, udah kelihatan ya? Oke, saya slideshow. Nah, jadi untuk membuat permainan ini itu yang pertama itu yang kita butuhkan itu adalah Windows atau galeri untuk Excel. Jadi Windows Excel yang kita butuhkan, kemudian gambar tokoh yang akan kita buat game. Jadi untuk mendapatkan gambar itu, yang pertama itu kita masukkan gambar tokoh itu pada format Excel ini dengan cara kita klik page layout, kemudian kita pilih background sambil nunggu. Nah, background ini bisa kita dapatkan dari file kita sendiri atau kita browsing dari luar. Nah, saya ambil dari file saya sendiri, saya coba insert. Nah, akhirnya seperti ini. Nah, karena kalau diperhatikan garis untuk atau kotak kecil-kecil untuk satu gambar ini itu begitu banyak ya, dan pastinya memerlukan waktu. Agar sesuai dengan keinginan kita, maka untuk garis itu bisa kita atur kita mau berapa. Misalnya ini kita besarkan ya. Misalnya sampai apa ini. Oke ya, kita besarkan, terus bagian ini juga kita kecilkan misalnya. Nah, kalau sudah misalnya, jadi untuk satu gambar ini saya akan mengambil dari A sampai I ya, kemudian ke bawah itu sampai kolom, misalnya kolom 15 ini misalnya ya. Kemudian karena yang lainnya tidak dipakai, itu bisa kita buang. Caranya kita klik pada bagian angka 15 ini di samping, kemudian kita pada keyboard kita tekan tombol Ctrl dan Shift, kemudian tanda panah ke bawah. Nah, setelah itu kita hidden atau kita sembunyikan. Nah, akhirnya hilang seperti ini. Ini bukan hilang tapi disembunyikan. Kemudian untuk gambar wajah ya, gambar ini saya akan menggunakan sampai bagian I misalnya.
bagian J ini akan tetap saya pakai untuk tombol atau untuk konektor dari tebak gambar ini, sehingga yang saya buang itu adalah bagian K. Cara menghilangkannya sama, Ctrl Shift kemudian tekan tanda panah ke kanan. Kemudian baru kita klik kanan, kita hide. Nah, sehingga akhirnya muncul seperti ini. Untuk J saya lebarkan. Nah, setelah itu bagian C ini saya blok, kemudian saya beri warna lain agar berbeda dengan bagian tebak gambar yang akan kita pakai. Nah, kalau sudah, kemudian saya kasih judul di sini, misalnya tebak tokoh. Oke, tebak tokoh, kemudian nah, jika sudah tebak tokoh ini sudah, kemudian langkah selanjutnya itu kita akan membuat tombol yang digunakan untuk menyeleksi bagian dari gambar ini yang akan kita buka. Caranya itu adalah kita klik developer, kemudian kita klik insert, kita pilih yang spin button. Ini kita klik, baru kita arahkan ke bagian ini. Kalau sudah muncul ini, langkah selanjutnya adalah kita klik kanan pada gambar, kemudian kita ambil format kontrol. Nah, akan muncul seperti ini. Muncul seperti ini, yang kita isi itu adalah pada bagian maksimum value. Maksimum value ini maksudnya adalah jumlah kotak yang ada pada gambar ini. Maksimalnya berapa? Ini saya pakai A sampai I atau 9 kolom, kemudian ada 15 baris, jadi sekitar 135 ya. Jadi ini saya maksimalkan, ini saya ganti 135 value. Kemudian karena banyaknya kotak, saya pilih agar permainan ini cepat, ini bisa saya isi dengan 10. Jadi maksudnya 10 ini itu adalah setiap kali kita membuat pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab benar, kotak yang terbuka pada gambar ini itu adalah 10 kotak. Jika nanti salah, nanti akan menutup 10 kotak lagi, seperti itu. Untuk masalah berapa kelipatannya, ini tergantung masing-masing ya. Kalau ingin cepat boleh ditambah 20 kotak atau 15 kotak, terserah. Terus kemudian selling ini adalah untuk menentukan di mana atau berapa jumlah kotak yang sudah terbuka dan yang belum terbuka. Kita tinggal klik untuk mengontrolnya itu di sini. Salah satu ya yang ada di sini, kita kemudian kita tekan OK. Nah, untuk menyeleksi bahwa ini sudah format kita sudah OK apa belum, kita cek. Nah, ini sudah muncul kelipatan 10, kalau klik lagi 20 dan sebagainya. Nah, kalau jika sudah ini, langkah selanjutnya itu adalah kita memberi angka atau nomor pada masing-masing kotak yang ada di gambar ini. Bagaimana caranya? Itu adalah kita blok dulu. Kita blok ya. Kemudian pada bagian sini, FX ini kita pakai rumus run between. Nah, run between ini yang paling kecil itu angka berapa? 1. Yang paling besar, maksudnya yang paling besar itu adalah jumlah total dari kotak itu tadi 135. Kemudian kita tutup dulu. Nah, biasanya kalau kita langsung enter, itu yang tertulis hanya pada bagian kotak ini aja. Makanya agar semua kotak ini terisi dengan angka, yang kita tekan itu adalah tombol kontrol dulu, kemudian kita tekan enter. Nah, kalau sudah pada bagian gambar ini semua akan terisi. Nah, semua akan terisi angka seperti ini. Nah, angka ini kalau kita bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Maksudnya bagaimana? Jadi misal
tokoh ini adalah tokoh desainer ya, salah satu desainer Indonesia, Dian Pelangi. Jadi misalnya yang menjadi ciri khas Dian Pelangi itu apa? Bagian antara mata dan jidat ini. Ini misalnya, atau hidung. Ini kita ganti angka biar agak susah menebaknya, ganti angka ya dengan angka yang besar itu boleh. Ini untuk apa? Biar tidak cepat terbuka gambar yang kita isikan ke anak-anak, biar tidak lekas terbuka. Nah, misalnya sudah lah. Kalau sudah, untuk mengunci angka ini agar tidak bergeser, itu adalah kita blok dulu semuanya. Kemudian setelah selesai kita copy. Kemudian kita paste. Kita paste tapi pakai paste spesial. Jadi dari sini kita paste tapi paste spesial. Yang value atau yang angka. Kita klik. Nah, kalau sudah, angka yang ada di sini ini sudah terkunci. Nah, ini sudah terkunci. Nah, agar gambar ini hilang ya, setelah angka kita kunci, agar gambarnya hilang, itu adalah kita memberi blok atau memberi warna pada gambar. Warna terserah kita. Misalnya saya pakai warna ini. Oke, sudah. Nah, jadi sudah ada. Nah, untuk mengoneksi, jadi untuk agar gambar ini connect dengan ini, dengan tombol kita, itu caranya adalah kita blok dulu semuanya. Kemudian kita klik ini conditional formatting. Ini kita klik, kemudian kita klik lagi new rule. Setelah new rule, kita klik format only cell that contain. Ini kita klik. Nah, di sini ini ada cell value, kemudian bawah sebelahnya kita ganti menjadi less than or equal to. Nah, setelah selesai, bagian yang ini kita ganti, kita isi dengan sel yang ini. Kita tinggal klik aja, terisi seperti ini. Kemudian formatnya kita klik. Nah, ini dipastikan fill-nya itu adalah no color. Baru kita oke, kemudian kita oke. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat tampilan di sini, tampilan ini pastinya masih terdapat banyak garis yang ada di gambar. Itu juga mempengaruhi baik buruknya ya. Jadi untuk cara menghilangkan garisnya, jadi untuk gambarnya biar kelihatan jelas, kita harus hilangkan garis sama angka. Bagaimana caranya? Yang pertama, untuk menghilangkan garis ya, itu kita blok dulu ya, boleh diblok boleh enggak ya. Kita lihat, klik view, kemudian pada green lines ini kita klik, kita hilangkan green line-nya seperti yang terlihat ya. Ini garis sudah hilang. Nah, kan tetapi angka masih terlihat. Ini ada 59, ada 6. Bagaimana cara menghilangkan angka? Cara menghilangkan angka itu kita klik pada home, kemudian pada number ini kita klik. Nah, ini ada kategori general dan lainnya, kita klik yang custom. Kemudian yang custom ini di general, ini kita ganti dengan tanda titik koma. Setelah kita ganti tanda titik koma, baru kita oke. Nah, sudah hilang. Oke, garis sudah hilang, kemudian angka sudah hilang. Nah, seperti ini adalah cara membuat game di Excel, game tebak gambar atau tebak tokoh di Excel. Semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman,
Silahkan saya kembalikan lagi kepada pembawa acara atau moderator Bapak Erlan. Monggo Pak Erlan. Oke, terima kasih Bu Martin tadi sudah menyampaikan materi tentang game Excel.